Yang lebih lucunya lagi Bapak, bahkan ada yang bilang, gabung saja, nanti saya tambah top up-mu. Karena nanti supaya saya dapat yang di atas. Dan ternyata Bapak Ibu kenyataannya, sudah banyak anggota OMC yang tahu ini scam. Perkembangan aplikasi investasi digital di Indonesia terus menarik perhatian. Salah satunya adalah aplikasi OMC penghasil uang. Aplikasi ini kini menjadi sorotan, menyusul berbagai laporan pengguna dalam penarikan dana serta dugaan adanya skema Ponzi di balik operasionalnya. Dalam video ini, kami akan menguraikan fakta-fakta terkini seputar aplikasi OMC, identifikasi potensi risiko, serta mengupas aktor-aktor yang mungkin terlibat. Aplikasi OMC mengklaim sebagai perusahaan yang dikatakan berbasis di luar negeri. Diklaim didirikan udah lama padahal aplikasi ini baru muncul beberapa bulan yang lalu. Sistem kerja atau tugas di aplikasi ini hanya memberikan penilaian produk-produk branded dari luar negeri dengan memberikan bintang. Setiap tugas yang dijalankan akan mendapatkan gaji harian yang langsung masuk menjadi saldo di aplikasi ini. Selanjutnya gaji ini bisa diambil atau ditarik dengan minimal penarikan yang ditetapkan oleh aplikasi. Namun anggota baru bisa melakukan penarikan jika sudah deposit untuk kenaikan level keanggotaan. Disinilah aplikasi ini mulai menunjukkan sebagai aplikasi investasi, di mana anggotanya bisa mendapatkan keuntungan besar jika melakukan deposit dalam jumlah yang besar juga. Dan profit atau komisi yang diberikan juga lebih besar dibandingkan aplikasi investasi resmi lainnya. Misalnya untuk level basic dengan deposit Rp300.000 setiap harinya harus mengerjakan 5 tugas dengan komisi Rp10.000 dan gaji bulanan Rp300.000, sehingga dalam 1 bulan sudah bisa balik modal. Belum lagi jika naik level menjadi standar atau pro maka dalam setahun bisa menghasilkan keuntungan hingga Rp32 jutaan. Namun, meskipun profil perusahaan terdengar menjanjikan, muncul keraguan besar terhadap legitimasi bisnis yang dijalankan oleh aplikasi OMC. Kecurigaan ini berakar pada model bisnis yang dijalankan, terutama setelah banyaknya laporan terkait selalu mengadakan event besar-besaran, yang menjanjikan bonus yang sangat menjanjikan. Isu ini memunculkan dugaan bahwa platform ini lebih menyerupai skema Ponzi dibandingkan bisnis berbasis teknologi. Skema Ponzi adalah metode investasi palsu di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama berasal dari uang yang disetorkan oleh investor baru, bukan dari keuntungan operasional yang sah. Beberapa indikator bahwa OMC berpotensi menjalankan skema Ponzi. Bahkan pihak OJK Sulteng mewanti-wanti OMC yang belum ada izin dari OJK dan OMC hanya mengandalkan modal kepercayaan. Sudah banyak anggota OMC yang tahu ini scam, tapi tetap. Karena apa? Kalau katanya orang Palu, nasi bapalo. Nasi bapalo. Galen memang kasih banyak. Tapi, kalau kita tanya hati nurani kita Bapak Ibu, sebagai kita umat muslim, apakah itu halal? Dengan kita mengorbankan orang lain, yang penting dia ikut, terserah nanti dia kena soe, saya dapat untung, saya tidak peduli. Salah satu tanda klasik skema Ponzi adalah ketika perusahaan tidak mampu mengembalikan uang kepada investornya. Platform seperti ini seringkali menarik investor dengan menawarkan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Tidak ada bukti jelas bahwa keuntungan yang dihasilkan berasal dari operasional bisnis yang nyata. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh skema Ponzi adalah menciptakan ilusi legitimasi melalui acara-acara pertemuan yang diselenggarakan untuk komunitas investor. Acara seperti ini, yang diadakan oleh OMC di kota-kota yang sering dijanjikan, kali menjadi sarana untuk mempertahankan citra positif sambil mengulur waktu bagi skema tersebut. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya pengawasan dari OJK Otoritas Jasa Keuangan terhadap operasi OMC. OJK merupakan lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk platform investasi. Jika suatu platform tidak berada di bawah pengawasan OJK, ini bisa menjadi tanda peringatan bahwa perusahaan tersebut beroperasi di luar batas legalitas yang jelas.
Informasi beredar dari membernya OMC sudah memiliki legalitas AHU. Namun OMC sendiri belum memberikan klarifikasi apakah mereka telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan setempat, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Ketidakjelasan status hukum ini menambah keraguan terhadap keberlanjutan dan keamanan platform. Meskipun mengklaim telah beroperasi selama beberapa tahun, tidak ada informasi yang jelas mengenai identitas individu yang bertanggung jawab atas aplikasi ini. Skema seperti ini seringkali diselimuti kerahasiaan, dengan pihak pengelola menciptakan narasi perusahaan besar tanpa mengungkapkan siapa yang benar-benar mengendalikan operasional. Berdasarkan laporan dan investigasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, belum ada tokoh atau individu tertentu yang diidentifikasi sebagai dalang di balik OMC. Hal ini sejalan dengan modus operasi skema Ponzi, di mana identitas pengelola seringkali disembunyikan atau diwakilkan oleh sosok fiktif untuk menghindari tanggung jawab hukum. Sementara OMC masih aktif beroperasi, tanda-tanda bahwa platform ini sedang menuju fase kejatuhan semakin jelas. Sebagaimana yang terjadi pada skema Ponzi lainnya, platform ini mungkin akan runtuh ketika jumlah investor baru tidak lagi mencukupi untuk menutupi pembayaran kepada investor lama. Ketika ini terjadi, biasanya operator platform akan kabur, meninggalkan para investor tanpa pengembalian dana mereka. Para ahli keuangan dan pakar investasi menyarankan agar masyarakat berhati-hati terhadap platform yang menawarkan keuntungan besar tanpa dasar bisnis yang jelas. Bagi pengguna aplikasi OMC, langkah yang bijak saat ini adalah fokus pada penarikan dana yang tersisa, dan menghindari deposit lebih lanjut sampai ada kejelasan mengenai legitimasi platform ini. Kami menyarankan para investor untuk selalu melakukan due diligence sebelum menempatkan dana di platform investasi apapun. OMC menampilkan banyak karakteristik yang biasa ditemukan pada skema Ponzi, termasuk janji keuntungan besar, penarikan dana yang tertunda, serta tidak adanya pengawasan dari otoritas resmi. Meskipun platform ini masih beroperasi, kami menyarankan investor untuk berhati-hati dan mempertimbangkan potensi risiko sebelum melanjutkan investasi. Selalu pastikan untuk memilih platform yang memiliki legitimasi dan diawasi oleh lembaga keuangan resmi, guna menghindari dari penipuan.